Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Berjumpa lagi dengan Bu Christine dalam pembelajaran jarak jauh pelajaran agama kelas 5. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kedua, yaitu berbeda untuk saling melengkapi. Berbeda yang kita maksud di sini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik secara kodrati maupun perbedaan secara umum dan perannya dalam kehidupan. Kita akan mencoba memahami perbedaan itu sebagai sarana untuk bekerja sama, melaksanakan perintah atau tugas dari Allah untuk melanjutkan keturunan. Mengenal laki-laki dan perempuan. Yang akan kita kenali di sini adalah satu, ciri kodratinya, kedua, ciri fisik atau tubuhnya, ketiga, sifat, dan keempat adalah perannya. Kita akan melihat perbedaan keempat itu pada laki-laki dan perempuan. Ciri kodrati laki-laki dan perempuan. Apa yang dimaksud dengan ciri kodrati? Ciri kodrati artinya ciri khas yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh Allah. Tidak bisa dipertukarkan, tidak bisa diganti, tidak bisa diubah, dan tidak bisa dipilih oleh manusia. Nah, karena ini sudah ditentukan oleh Allah, maka ini sama dengan perintah Allah yang harus dilaksanakan. Tidak boleh diganti, itu harus dilaksanakan. Maka jika ini dilawan, itu sama dengan berdosa, karena melawan perintah Allah. Lalu apa saja yang menjadi ciri kodrati antara laki-laki dan perempuan? Pertama, laki-laki itu memiliki testis, sel sperma, dan cakar. Kedua, perempuan memiliki sel telur, indung telur, dan rahim. Nah, itu kan gak bisa diganti-ganti kan, atau diubah-ubah, atau ditukar-tukarkan kan. Nah, tapi justru itu diciptakan supaya saling melengkapi. Untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan. Setelah pernikahan, itu diberkati atau perkawinan, lalu setelah itu bisa melanjutkan keturunan. Kita bisa lihat seperti papa dan mama kita yang setelah menikah lalu melahirkan kita. Perbedaan ciri fisik laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, ciri fisik laki-laki berjakun, tubuhnya kekar, kuat, suaranya berat, dan lain-lain. Sementara perempuan, tubuhnya lemah lembut, tidak berjakun, suaranya juga lembut, dan pada umumnya berambut panjang. Tetapi ini ciri pada umumnya, boleh dimiliki kedua-duanya. Jadi, bukan seperti ciri kodrati tadi. Perbedaan ciri psikis atau sifat laki-laki dan perempuan. Laki-laki pada umumnya lebih mudah marah, kurang teliti, kurang sabar, tapi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara perempuan kebalikannya. Pada umumnya lebih mudah menangis, lebih perhatian, lebih sabar, lebih teliti, dan lain-lain. Tetapi sifat laki-laki dan perempuan ini bisa saja dipertukarkan atau berganti atau dimiliki dua-duanya. Contohnya, ada laki-laki yang lebih sabaran. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Jadi tadi kita sudah mempelajari ciri fisik umum laki-laki dan sifat-sifat laki-laki dan perempuan ya. Tubuh laki-laki yang lebih kuat, tubuh perempuan yang lemah lembut, sifat laki-laki yang kurang teliti, sifat perempuan yang lebih teliti. Nah, perbedaan sifat dan tubuh laki-laki dan perempuan ini mempengaruhi ke peran mereka pada umumnya ya. Jadi karena laki-laki kurang teliti, biasanya laki-laki ini unggul kalau bekerja mengandalkan fisik, kekuatan, sementara perempuan unggul dalam hal ketelitian kayak bendahara,
pengecekan barang-barang, dan lain-lain. Tetapi meskipun demikian, peran ini masih bisa dilakukan bersama-sama atau diganti atau bertukar. Sekarang kita sampai pada peran laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Kalau tadi ciri fisik umum itu bisa dipertukarkan atau bisa dimiliki kedua-duanya. Contohnya, meskipun laki-laki itu terkenal tubuhnya kekar, ada juga laki-laki yang bertubuh lembut. Suaranya juga lembut. Nah, seperti sifat juga tadi, meskipun perempuan dikatakan itu lebih mudah menangis, ada juga perempuan yang tidak mudah menangis dan sebaliknya. Nah, tetapi kalau ciri kodrati tadi yang di awal, laki-laki memiliki sel sperma, testis, dan jakar, perempuan memiliki indung telur, sel telur, dan rahim, itu tidak bisa diganti-ganti. Karena itu bertujuan untuk melakukan tugas atau peran yang juga tidak bisa diganti, yaitu laki-laki membuahi sel telur perempuan dan perempuan tugasnya apa? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Bisa nggak mereka berganti laki-laki yang melahirkan? Nggak bisa kan? Nah, inilah peran kodrati. Laki-laki dan perempuan memang berbeda, baik fisik, psikis, peran, dan ciri kodratinya. Kamu bisa mengamati perbedaan itu dengan memperhatikan dirimu sendiri dan lawan jenismu yang ada di sekitarmu. Seringkali memang perbedaan laki-laki dan perempuan membuat laki-laki dan perempuan kurang kompak. Padahal perbedaan itu sangat berguna untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu melanjutkan keturunan atau beranak cucu. Perbedaan itu juga membuat laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, karena tujuan beranak cucu tidak bisa dilakukan oleh hanya satu jenis, misalnya hanya oleh perempuan, tidak bisa, harus dilakukan kedua-duanya, yaitu oleh laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, kita yang masih kecil, kita yang masih anak-anak, dengan mempelajari ini, kita semakin menghargai lawan jenis kita dan mengenal mereka, sehingga kita menjadi lebih kompak. Belajar dari sekarang untuk menghargai lawan jenis kita.